warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Rahman dengan NPM 2122020. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pergolakan Libanon. Nah, diawali dengan ketika kita membicarakan tentang daerah Timur Tengah, hampir selalu diidentikan dengan konflik-konflik yang terjadi di negara-negara tersebut. Konflik-konflik tersebut itu beragam macam adanya. Konflik-konflik itu juga seolah-olah tidak henti, yang membuat daerah Timur Tengah itu dicap secara garis besar itu rawan akan konflik atau suatu konflik. Mungkin konflik yang terkenal itu antara Palestina dan Israel, karena sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai melihat berita. Banyak sekali konflik di Palestina dan Israel yang berlarut-larut hingga saat ini. Namun pada pembahasan kali ini saya akan menyajikan sebuah konflik Timur Tengah yang tidak kalah menarik dari Palestina dan Israel, yaitu konflik pergolakan di Libanon. Luas negara Libanon itu sekitar 10.400 km persegi. Wilayah Libanon terbagi dalam 4 wilayah besar, yaitu dataran pantai Coastal Plain, lembah Bekaa, pegunungan Libanon, dan pegunungan anti-Libanon. Dataran pantai merupakan wilayah yang tidak begitu luas, tetapi cukup penting karena terdapat kota-kota terbesar di Libanon seperti Beirut, Tripoli, dan Sidon. Keanekaragamannya yang ada di Lebanon mengakibatkan Libanon menganut sebuah sistem politik yang khusus yang dikenal sebagai konvensionalisme. Nah, yang dimaksud konvensionalisme itu adalah untuk membagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda. Ketika Perancis memegang mandat administrasi di Libanon, Perancis lebih memperhatikan golongan Kristen Maronit jika dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Perhatian khusus Perancis khususnya terwujud di bidang pendidikan. Akibatnya, golongan Maronit berperan dominan di bidang ekonomi dan politik. Ketimbangan sosial menjadi salah satu penyebab utama konflik Libanon, karena golongan kaya pada umumnya terdiri atas orang-orang Kristen, khususnya golongan Maronit, sementara Muslim, khususnya Syiah dan Druze, pada umumnya masuk ke 50% penduduk miskin. Faktor lainnya yang menjadi akar konflik adalah masuknya pengungsi ke wilayah Libanon, yang menyebabkan ketakutan bagi golongan Maronit karena akan menyebabkan perimbangan kekuatan. Di sisi lain, golongan Muslim menerima dengan terbuka kehadiran para pengungsi yang berasal dari daerah Palestina ini. Perang saudara pun tidak bisa terelakkan, bermula dari terjadinya usaha pembunuhan terhadap pemimpin partai pengalis dari golongan Maronit, Pierre Gamaliel. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 April 1975 yang dilakukan oleh gerilyawan yang berasal dari Palestina. Tidak tinggal diam, golongan Kristen Maronit membalas kejadian penyerangan tersebut dengan menyerang para pengungsi dari Palestina yang berada di sebuah bus. Mereka membantai dan menyerang para golongan Muslim yang ada di bus tersebut. Kedua peristiwa tersebut yang memicu perang besar antara golongan Muslim dan golongan Kristen. Pada konfrontasi tersebut, golongan Islam mendapat dukungan kekuatan dari gerilyawan Palestina. Konflik tersebut berkembang hingga tahun 1980-an. Dengan ditandainya munculnya misili-misili senjata baru yang ingin menjadikan Lebanon sebagai negara Islam, layaknya negara Iran.